ada insan cita-cita yang kita ingin dapatkan, baik itu ya kalau saya sih gitu ya, namanya manusia kita punya visi-visi di dunia dan juga bagaimana di akhirat ya. Nah kehidupan di dunia ini juga ya paling tidak kehidupan yang kita anggap bahwa kita yakini adalah kehidupan yang sementara. Jadi kalau ya melompat ya itu bagian juga dari Bagian dari pilihan-pilihan. pilihan-pilihan tadi ya, Iya. oke. Dari pilihan-pilihan yang mungkin abang dari proses kontemplasi Ya. itu, dan kemudian saat ini memilih untuk berada di jalur politik yang nantinya akan berkontestasi di November 2024 ini. Salah satu bakal pasangan calon pilkada 2024 yaitu Murad Michael, yang kemudian kita singkat 2M, bukan 2 miliar. Oke, kenapa dari sekian pilihan dan kemudian jatuhlah pada keputusan saya mau berada pada barisan ini? Iya Jeng, jadi pasca saya selesai di penyelenggara pemilu ya, kita menetapkan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi pada waktu itu. Kemudian kita ke Jakarta membawa hasil pemilu, presiden, DPR dan DPD. Ya tentu ya masa itu telah berakhir ya. Dan kemudian ada masa-masa yang kemudian hampir ya kurang lebih banyak bersengkrama dengan keluarga. Cukup karena waktu itu kan kita bekerjanya sepenuh waktu ya Kak. Pokoknya tidak ada ya 24 jam lah ya, waktu itu kan. Jadi cukup waktu dengan keluarga. Dan masa-masa itu memang juga ya seperti biasa memang kekuatan-kekuatan apa namanya kita melakukan pendekatan secara spiritual. Jadi memang pilihan ini memang pilihan yang saya lakukan selama pasca selesai mengemban amanah sebagai penyelenggara pemilu, sebagai ketua KPU Provinsi Maluku, saya melaksanakan istikharah. Jadi selama kurang lebih 60 hari itu ada 3 pilihan sih waktu itu. Oke, apakah bisa disebutkan pilihan-pilihannya? Ya perlu ya disebutkan ya. Terserah abang berhak Jadi, untuk itu. yang pertama itu memang ada 3 pilihan. Salah satunya apa namanya ada yang meminang saya pada waktu itu berkontestasi menjadi calon wakil wali kota Ambon. Oh, oke. Kemudian tadi juga ada obsesi, kemudian ada pada level pimpinan di KPU RI ada beberapa bangunan komunikasi yang memang mengajak atau merekrut saya sebagai tenaga ahli di KPU Republik Indonesia. Nah, yang berikutnya ya tadi pilihannya kepada abang saya yang saya sebutkan, abang ya, pilihan saya ke beliau itu abang Murad. Sedekat itu ya, Ya. Bisa digambarkan kedekatannya Ya, sampai. kalau saya Pak. Tapi abang belum menjawab Ya, pertanyaan jadi saya tiga tadi. tadi ya, jadi 3 pilihan itu. Jadi 3 pilihan itu yang kemudian saya melakukan istikharah ya. Yang namanya manusia kan tidak punya kuasa, Allah punya kuasa, kemudian kita tidak tahu apa yang nampak dan yang tersembunyi kan. Nah, oleh karena itu pada saat melaksanakan istikharah itu kurang lebih 60 hari itu pas jatuhnya di Pamurat. Abang saya itu. Beliau menelpon, memanggil untuk bergabung dengan beliau. Dan saya bilang bismillah bang, saya bilang, jawabnya saya bilang bismillah. Karena petunjuk seperti itu kemudian bersama-sama dengan beliau di Jakarta ya, rame-ramenya beliau melakukan lobby-lobby memperoleh rekomendasi atau persetujuan partai. Berarti keputusan itu baru sangat ya di 2024 jadi, ini ketika jadi akhir Maret, jadi dia jatuh itu di pertengahan akhir Mei lah. Tanggalnya sekitar akhir Maret saya selesai tugas, kemudian jatuh pilihan itu pada bulan Mei, sekitar bulan Mei. Sebelumnya ada kedekatan lagi? Kalau soal kedekatan sebenarnya secara pribadi ya, beliau ini kan orang Waihau. Oke. Ya saya ini kebetulan lahir besar Potong Pusa itu kan di Perigi 5. Dekat tuh Waihau. Ya, jadi Waihau Perigi 5 itu ya sudahlah. Kalau kita mau sholat itu kan di Perigi 5 kan sholatnya kan harus ke sholat di Masjid Al-Falah di Waihau ya. Jadi ya nama beliau itu sejak kita kecil udah tahu, Murad ya. Nah, dengar nama beliau aja kita sudah kenal ya sosok beliau. Apalagi beliau menjadi seorang yang orang Waihau yang menjadi lulus pada saat itu namanya Akabri bukan Akpol ya. Karena waktu itu masih bergabung kepolisian dengan militer AD, AL dan AU.
Jadi secara itu ya, secara yang mengenal lah, kita tahu betul sosok beliau. Nah pada saat penyelenggara pemilu tentu ya kita mengenal, ya, mengenal itu dalam artian hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan itu saya menjadi ketua KPU provinsi, beliau menjadi gubernur Maluku, dan saya juga memberikan kita secara kelembagaan memberikan penghargaan apresiasi kepada beliau sebagai gubernur waktu itu. Yang terakhir itu ya tadi kita menandatangani naskah perjanjian hibah daerah yang pilkada yang sekarang dilaksanakan. Jadi ada cerita lucu juga Jeng. Apa itu? Pada saat kita menandatangani NPHD itu, jadi pada saat tanda tangan MPD itu, saya tuh pada saat disuruh mulai kan, Bismillah ya, saya tangan Bismillah, terus dibalik. Tanpa sadar beliau itu mau tanda tangan. Pak Murat pada saat itu masih jadi gubernur ya. Loh kok nama saya panjang betul? Ternyata saya tanda tangannya itu di tanda tangan beliau. Saya ketawa gitu. Saya juga takut beliau itu marah kan. Padahal beliau nggak marah. Ya di beberapa itu, nanti ya, saya bilang kita rubah aja. Tinggal di-print ulang kan. Di atas materai bayangkan jadi saya juga ketawa kok bisa saya tanda tangan ya mungkin nggak tahu juga ya itu ya kita nggak sadar juga ya kadang-kadang seperti itu tanda tangan di atas nama beliau pas balik beliau kok nama saya panjang gitu kan saat itu enggak beliau udah nggak mau sama sekali nggak marah nggak beliau loh kok saya lihat tuh tanda tangannya nama saya namanya panjang gitu kalau saya kan namanya panjang kan beliau kan cuma namanya singkat Murat Ismail ya begitu Jeng jadi ya tentu kayak seperti itu apa yang kita sampaikan kita ya tentu sebagai penyelenggara pemilu kita juga menjaga integritas kita ya bagaimana menjaga integritas itu salah satunya kita diuji dan ada ujian-ujian batu-batu integritas itu dan sampai hari ini alhamdulillah melewati proses itu. Baik. Tribuners, saya mau mengingatkan ke kalian yang pengen bertanya, boleh banget di comment section pertanyaan kalian di YouTube channel ataupun di Facebook fanpage. Nanti bakal kita sampaikan ke Bang Rifan terkait dengan persoalan ini. Baik, ngomongin tentang kedekatan, sedekat itu ya sampai panggilannya abang gitu. Ketika orang-orang di luar bahkan mungkin di berbagai instansi juga masih panggilnya Pak Murat begitu ya, tapi kedekatan itu bisa dilihat dari nama panggilan abang gitu. Jadi sejauh mengenal sosok beliau yang dikenal adalah orang yang seperti apa? Iya, saya kan baru kemudian ya selama tadi 1 bulan sekitar 4 bulan bersama-sama beliau di Jakarta, kemudian kembali melaksanakan proses-proses yang dilakukan. Ada satu hal sebenarnya ya namanya kita manusia kan pasti punya kekurangan dan kelebihan. Ada kekurangan yang ada pada kita juga mungkin kekurangan itu ada pada kelebihan orang lain. Ada kelebihan tapi kelebihan itu mungkin juga tidak bisa dilakukan. Nah salah satu yang saya lihat beliau ini memang beliau itu punya semacam keramat. Apa itu? Ya barangkali keramat itu adalah satunya dua orang tua beliau pada waktu itu. Dua orang tua, dua mungkin kakek nenek atau apapun ya yang kemudian ya berada pada saat ini ya. Keramat itu yang kemudian mungkin ada pada beliau. Salah satu mungkin 2 ibunya, 2 bapaknya atau kakek neneknya kita yang saya lihat secara ini ya secara. Nah yang berikutnya beliau itu ternyata punya ya rasa empati ya. Orang bilang ya sedekah yang namanya sedekah atau orang Ambon bilang bagi-bagi lah. Dan saya melihat betul. Kan saya nggak tahu kan misalnya kalau kita ke bandara itu orang pasti berkerumun gitu ya. Beliau dengan santai royal gitu ya. Ya ibaratnya tadi bagi-bagi itu loh, sedekah. Dimanapun kalau kita makan itu beliau juga kayak gitu. Apa yang sampai di cleaning service kalau beliau mau ke kamar kecil pasti beliau itu. Dan itu saya baru ini juga kan baru ya. Dan itu ketika sampai pada waktu kita mohon maaf kita waktu itu kan umroh ya di Mekah itu juga beliau lakukan jadi berbagi sampai di ketika di Rauda setelah ibadah itu beliau sedekah bahkan pada waktu itu kita mau naik lift itu kita berjalan beliau merasakan kakinya sakit tapi ada satu orang di depan lift memberikan senyum kepada beliau nah langsung beliau berikan sedekahnya itu pas naik lift beliau bilang kok kaki saya sudah nggak sakit lagi ini kalau di tanah suci apapun bisa terjadi ya.
ini saya nggak mengada-ngada ya. Jadi ini memang fakta yang kemudian secara kasat mata ketika melakukan proses dengan beliau itu yang saya lihat. Jadi tadi beliau punya rasa empati, berbagi, dan itu tidak mengenal agama, tidak mengenal usia, tidak mengenal apapun beliau lakukan. Bahkan ya mohon maaf ya, pada saat beliau melakukan ibadah, kita mau sholat ya, waktu di Madinah itu ada mungkin orang yang meminta bantuan, beliau bilang sebentar dulu. Ternyata beliau melakukan itu. Jadi bayangkan mau melakukan ibadah, ada orang yang meminta bantuan, beliau dengan sukarela membantu. Jadi ya saya kira itu beliau punya rasa empati yang sangat tinggi, berbagi, dan beliau ternyata tidak punya rasa dendam. Iya. Ya kalau marah ya pasti orang sering bilang ya marah. Kalau marah itu kan kita namanya orang Maluku itu kan marah kan ya biasalah. Marah itu kalau dalam yang namanya tanda sayang. Jadi orang memilih, kamu memilih dimarahin atau kamu memilih untuk didiamin. Nah pasti kan orang memilih ya, memilih ya, luapan emosinya ya, keluar jadi, gitu ya. Jadi kalau marah ya langsung selesai aja, nggak ada satu dendam. Dan itu yang saya lihat dari sosok beliau ya, sosok abang saya, Bang Murad itu. Jadi ya di samping hal-hal lain, beliau penyayang, tadi suka masak, beliau juga punya rasa-rasa yang kemudian juga kelebihan-kelebihan yang tidak ada dan beliau juga apapun yang difitnah, dicaci maki, ya beliau ya sabar aja. Dan ternyata itu beliau gini, punya juga ya, mohon maaf ya, beliau bisa pada saat itu bisa menjadi imam, bisa juga menjadi makmum. Oke. Jadi suatu saat ya meminta saya jadi imam. Dan ternyata beliau ketika menjadi imam, yang makhrajnya itu pelafalan itu luar biasa. Itu bukan kata saya, itu kata seorang kiai yang kita ketemu Habib di Depok. Pada saat kita melakukan sholat itu beliau menjadi imam. Ternyata Habib itu memuji betul. Ternyata makhrajnya tajwidnya juga bagus ya, kata Habib seperti itu. Jadi kayak tidak pampang nyata di sosok seorang Murad. Ternyata beliau bisa mengimani, makhrajnya juga bagus. Kalau langgam kita kan kalau mengaji itu kan langgam-langgam Melayu lah. Langgam-langgam Melayu, dan itu sangat-sangat bagus. Dan ternyata beliau juga tadi punya kekuatan doa. Jadi selalu didoakan, dan beliau juga selalu mendoakan orang. Dan beliau itu beliau dapatkan dari ayah beliau. Yang beliau sebutkan menjadi salah satu kutikan Nabi. Dan itu ilmu yang bermanfaat yang diberikan seorang ayah kepada seorang anak. Itu gambaran-gambarannya. Kalau bicara soal Abang Murad, itu saya dapatkan ketika selama 4 bulan itu. Selama 4 bulan itu terlihat. Terlihat, saya melihat itu secara kasat mata. Di luar itu ya, di luar sebelum saya mengenal beliau dan mendengar seperti itu. Baik. Kalau bicara tentang, ini masih ngobrolin tentang sosok Murad yang dikenali sama Bang Rifan selama berkenal secara personal ya. Sejauh ini kan hubungannya profesional seperti itu. Masyarakat yang menilai gubernur kita yang tidak terlalu terbuka terhadap publik, atau kasar di depan publik, atau tidak begitu ramah bahkan dengan media mungkin. Tapi apakah itu bisa dari pengalaman Abang bertemu langsung, berkenalan secara personalnya, berbanding kembali, katakan memang selaras tuh? Iya, jadi secara ya wajar aja, persepsi publik itu wajar aja, itu bagian dari persepsi dan penilaian publik. Itu ya kita serahkan kepada penilaian publik. Tapi memang beliau ini adalah beliau ini bertransformasi, bahasa beliau itu bertransformasi. Dari bayangkan Akabri itu beliau itu komandan gitu kan. Dari letnan 2 letnan 1 kemudian menjadi Wakapolda Maluku, menjadi Kapolda Maluku. Wakapolda Maluku itu langsung beliau menjadi Kapolda. Biasanya itu kalau jenjang karir di Kapolda itu mereka Wakapolda menjadi Kapolda itu mereka harus keluar dulu. Tapi ini beliau jadi beliau Wakapolda kemudian menjadi Kapolda Maluku. Dan terakhir menjadi Dankobrimob. Setelah Dankobrimob beliau memutuskan menjadi gubernur. Ya kita tahu pada saat itu di Pilkada Gubernur 2018. Dan tadi beliau bertransformasi menjadi seorang yang tadinya ya ibaratnya katakanlah seorang polisi
memimpin brigade mobil pasukan yang punya spesial di Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Kemudian menjadi seorang tadi gubernur Ya. yang memang sebenarnya beda ya antara soal kepemimpinan apa ibarat kepemimpinan sipil dan kepemimpinan militer kalau kita mau Ya. pakai istilah itu ya. Tapi paling tidak sebenarnya beliau itu terbuka dengan siapa saja. Ini pendekatan yang kita lihat ya. Tapi memang beliau itu ya ibaratnya kita itu memang tidak bisa juga apa ibaratnya. Kadang-kadang beliau itu refleks. Dan itu beliau lakukan dimanapun. Jadi tidak berarti di tempat ini beliau tidak melaksanakan. Contoh ya soal-soal tadi. Ya mungkin secara publik ya beliau menjawab juga pertanyaan-pertanyaan apa yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Apakah kepemimpinan beliau ini seperti apa, dan saya kira itu bagian dari penilaian publik. Tapi secara keseluruhan dari bagian kepemimpinan beliau dan Pak Barnabas Orno ini, saya kira masyarakat juga akan punya penilaian tersendiri bagaimana penilaian. Mungkin nanti akan ada di pertanyaan saya selanjutnya ya Bang ya. Baik, Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa setelah proses panjang seperti yang tadi disebutkan juga oleh Bang Rifan sampai ke Jakarta dan ngurusin rekomendasi, dan pada akhirnya pasangan Murad dan juga Michael ini mendapatkan rekomendasi setidaknya dari PAN, Demokrat, PKS, PKB, Golkar sebagai partai pengusungnya, kemudian ada partai pendukung, di sana ada PKB dan Umat, dan PBB dan Umat. PBB dan Umat. Dan ini menjadi melenggangkan langkah keduanya untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada 2024 di KPU Provinsi Maluku akhir Agustus lalu. Oke. Dan baru-baru ini juga sudah melakukan deklarasi ya. Kita bisa lihat kemarin di lapangan Merdeka ramai banget, dan tiba-tiba lapangan Merdeka berubah menjadi warna biru. Baik, Abang boleh ceritakan prosesnya, persiapan sejak mendapatkan rekomendasi itu, kemudian melaju kepada tahapan pendaftaran. Ya. Jadi saya bergabungan ketika pada saat di Jakarta ya. Jadi berarti itu setelah meminang partai-partai. Ya enggak, beliau telah melakukan pendaftaran ya, melaksanakan pendaftaran di berbagai partai politik yang dilakukan di tingkat wilayah. Jadi kecuali ada 2 partai yang beliau tidak mendaftar. Selebihnya beliau mendaftar di tingkat wilayah. Setelah itu beliau melakukan komunikasi lobby-lobby di level tingkat pusat. Nah itu yang saya dapatkan pada waktu itu ya, melakukan lobby-lobby, dan semua komunikasi itu dilakukan semua lintas partai kecuali 2 partai itu ya, 2 partai yang beliau tidak mendaftar. Nah dan pada akhirnya beliau itu mendapatkan syarat yang memenuhi. Pada saat itu belum pasca putusan MK ya, sebelum putusan MK itu kan masih menggunakan pendekatan kursi syaratnya. Nah setelah itu jumlah kursi yang beliau dapatkan ketika itu adalah 19 kursi. 19 kursi. Ya, 19 kursi. Ada PAN, kemudian Demokrat, PKS, PKB, dan juga Golkar terakhir. Memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat. 19. Dan itu kita dapatkan tanda-tandanya itu ketika kita melaksanakan di Mekah pada waktu itu. Kita selalu masuk itu di pintu 19 ketika melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Nah, dan pada waktu itu beliau, kalau tidak salah habis sholat Isya lah, beliau panggil saya, suruh saya pegang HP, kemudian suruh saya video, dan itu spontan. Oh ya. Beliau meminta saya, dan beliau tadi video yang beredar yang beliau mendoakan seluruh umat Maluku pada saat itu tepat berada di pintu 19. Dan akhirnya beliau mendapatkan rekomendasi 19 kursi, dan kemudian mendapatkan, kalau hitungan perolehan suara itu estimasinya sekitar 40%, ditambah dengan PBB dan Umat yang memang secara pada saat proses pendaftaran memang tidak masuk dalam proses pendaftaran. Nah pada saat itu etape pertama yang sudah beliau lakukan. Kemudian balik, sebelum balik itu melakukan proses tanggal 24 itu kedatangan, balik membawa suara tadi ya, rekomendasi. Ada penjemputan yang dilakukan oleh para pendukung, simpatisan, karena beliau juga waktu itu setelah menjabat hampir kurang lebih 3 bulan juga nggak pulang ke Ambon.
Nah, kemudian mendapatkan penjemputan dari pendukung massa yang kita lihat seperti apa pada waktu itu. Kemudian beliau melakukan yang namanya proses pendaftaran di KPU dengan koalisi yang namanya Maluku Maju itu. Maluku Maju. Ya, melakukan pendaftaran dan ya Ajeng juga bisa lihat ya dengan riang gembira, ada joget-joget juga kan pada waktu masuk di kantor KPU, melakukan pendaftaran dan diterima sebagai pendaftar pada waktu itu pendaftar kedua. Di hari kedua. Pukul 2 siang pada waktu itu ya kalau tidak salah. Nah, setelah selesai melakukan tadi proses pendaftaran, ya terakhir kemarin beliau bukan KP berikutnya melaksanakan yang namanya deklarasi. Nah, deklarasi itu dilakukan pada saat momen beliau umur 63 tahun. Berulang tahun. Jadi nah, tiga etape itu ya yang saat ini kita lakukan. Dan tadi malam alhamdulillah syukur berjalan dengan aman dan lancar. Ya terus terang kita sangat luar biasa ya, karena di tim itu kita melakukan yang namanya koordinasi dan komunikasi. Jadi 3 yang kita lakukan pada saat itu adalah kegiatan senam massal 2M sore hari. Marketnya itu adalah ibu-ibu, pemilih ibu-ibu perempuan, karena kita tahu bahwa pemilih ibu-ibu itu juga banyak, menyentuh segmen ibu-ibu dan perempuan. Kemudian malamnya kita lakukan acara deklarasi. Koalisi Maluku Maju mendeklarasikan dengan surat pernyataan yang dibacakan 5 poin tadi malam. Ada poin-poin yang dibacakan. Kemudian ada penyerahan pataka, kemudian pataka itu diberikan kepada masing-masing koalisi partai itu, bagaimana bisa ditebarkan. Kemudian ada pidato politik yang juga disampaikan oleh Pak Murad tadi malam ya, menyampaikan pidato politiknya. Dan ada syukuran doa hari ulang tahun beliau, dan tentu terakhir hiburan kepada masyarakat. Jadi ya hiburan rakyat. Nah, di itu juga ada UKM, tukang-tukang bakso, kemudian ada gerobak-gerobak itu juga yang kemudian berpartisipasi melakukan memberi makan kepada para massa yang datang. Jadi kalau kita itu memang hitungannya adalah hitungan massa real yang terkoordinir. Jadi kalau kita punya massa real yang terkoordinir itu hampir kurang lebih 5 ribuan yang kita koordinir. Jadi massa real yang kita koordinir. Selebihnya itu adalah namanya massa mengambang. Massa mengambang itu ya mungkin karena artisnya yang datang, mereka datang. Dan itu masa-masa mengambang itu yang kemudian ya tadi kita melakukan sosialisasi, dan tentu juga ada pemilih-pemilih muda, pemilih-pemilih milenial. Ada juga teman-teman influencer, ada Lilis misalnya, ada siapa John Larat Masih ya, kemudian juga ada siapa namanya Eten Depay ya, yang kemudian investor itu yang kemudian mereka ikut juga bergabung dengan 2M ya. 2M. Ya. Baik, Bang, mungkin saya balik sebentar di sosok Murad Ismail, kemudian dipasangkan dengan Michael Watimena. Apakah Abang melihat kedua sosok ini dengan karakter dan juga kemampuan masing-masing klop dan jalan untuk maju di proses pilkada ini diyakini seperti apa? Ya, pilihan kepada Pak Michael itu adalah pilihan beliau ya. Beliau menceritakan juga itu pilihan, kata beliau itu ya beliau juga melakukan istikharah. Siapa yang nanti menelpon saya yang pertama itu berarti dia itu yang kemungkinan menjadi wakil saya. Dan orang yang pertama menelpon Pak Murad pada waktu itu, pada waktu beliau ibaratnya masa jeda istirahat ya menjadi gubernur. Nah itu Pak Michael yang kemudian menelpon beliau. Dan pada saat itu Pak Michael ketemu, kemudian beliau menanyakan, dan sampai hari ini beliau tidak gonta-ganti pasangan. Berarti jadi beliau itu memang tadi salah satu sosok itu, beliau itu ya tadi punya keteguhan, ya A, B ya B. Jadi pendiriannya kuat. Jadi beliau tidak tidak gonta-ganti pasangan dengan kan kalau kita lihat kan banyak yang gonta-ganti pasangan juga ya. Dan beliau bersikukuh kokoh memilih Murad Michael. Dan ketika beliau berpasangan atau memilih Murad Michael ini, ternyata Pak Murad mendapatkan sosok Michael yang kemudian beliau sampaikan itu sosok yang humble. Dan ketika ketemu beliau dengan relasi-relasi teman sahabat-sahabat beliau teman-teman beliau itu minta, wah ini sosoknya tepat.
Karena Pak Michael itu 10 tahun menjadi anggota DPR RI, kemudian sosoknya itu ya dengan gaya nicis ya, kalau ibarat kita gaya parlente ya, rambut beliau itu kan pasti rambutnya hoak ya, kemudian kalau pakai kemeja pasti kancingnya sampai ke atas, dan beliau ya cukup senang meskipun memang masing-masing orang ya tadi ya terlepas dari kelebihan dan kekurangan, di sosok ini saling melengkapi. Baik. Antara Pak Murad dan Pak Michael, dan satu-satunya adalah bagian Pak Murad adalah ketua majelis penasihat di DPW PAN. Pak Michael ini juga adalah salah satu kader terbaik di Demokrat. Demokrat, dan juga ya sosok yang kita kenal sebagai aktivis gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Jadi beliau ya kalau menurut kita ya cukup mereka berdua ini cukup saling melengkapi. Jadi dan tidak sampai hari ini ya tadi tidak gonta-ganti pasangan. Bayangkan tadi saling baku kele kalau kita lihat ya tadi malam juga pada saat mau berjalan juga mereka seperti itu. Ya. Baik, Bang, kalau kita mau melihat drama politik saat ini ya, banyak publik bahkan dilihat dari akhir masa kepemimpinan Murad dan Barnabas Orno saat itu mendapatkan penilaian dari DPRD bahwa di masa kepemimpinan ini dinilai gagal seperti itu ya, dan saat ini dengan pasangan yang baru tentunya, dengan semangat yang baru tentunya, ini juga masih menjadi pertanyaan publik seperti itu. Apakah nanti di masa kepemimpinan 5 tahun mendatang dengan menggandeng Michael ini akan menjadi suram dalam tanda kutip seperti masa kepemimpinan sebelumnya lagi, ataukah seperti apa? Jadi terdapat keraguan-keraguan begitu yang muncul di tengah-tengah publik seperti itu. Mau dibawa kemana lagi Provinsi Maluku ini kalau misalkan kepemimpinan yang lama masih dilanjutkan? Iya, ya sebenarnya wajar sih antara hubungan legislatif dan eksekutif. Legislatif mereka mempunyai fungsi kontrol, pengawasan, kemudian juga punya fungsi melakukan legislator, membuat peraturan. Nah, eksekutif ini yang kemudian melaksanakan, dan ya selebihnya sebenarnya itu bagian dari penilaian tersendiri ya, antara DPRD provinsi dengan eksekutif pemerintahan Murad dengan Pak Barnabas. Dan terus terang sebenarnya tadi yang sudah sejak awal saya bahwa Pak Murad itu sebenarnya punya keramat ya, mungkin tadi seperti dua-dua. Orang pikir beliau pada saat itu misalnya, mohon maaf ya, orang berpikir wah beliau keluar dari, mohon maaf ya, waktu itu masih berkuasa ya, partai yang sangat berkuasa. Wah ini bagaimana beliau keluar dari seorang ketua DPD salah satu partai politik yang kemudian berkuasa, yang kita tahu berkuasa pada saat itu, beliau melawan waktu itu, dan ternyata orang bilang beliau pasti akan mati. Persepsikan beliau, wah ini mati nih. Ternyata kan hidup kembali. Nah, hidup kembali. Dan kemudian hidup itu ternyata tadi, mohon maaf ya, istrinya kemudian menjadi anggota DPR, menang ke istana. Bahkan salah satu ketua umum partai politik di Jakarta ya, saya tidak perlu menyebutkan namanya lah, menyampaikan, wah kalian bilang ini Pak Murad ini orangnya tidak diterima oleh masyarakat, tapi buktinya kan istrinya terpilih suara terbanyak menjadi anggota DPR. Itu ya, ini bukan, itu ada penilaian tersendiri. Ada orang yang menyampaikan, wah ini Pak Murad itu sudah tidak diterima lagi oleh masyarakat. Ternyata buktinya seperti itu. Kalian bilang, kata ketua umum partai ya, partai politik di Jakarta, yang barusan terpilih kemarin di Jakarta, menyampaikan seperti itu. Kalian bilang Pak Murad tidak diterima oleh masyarakat, ternyata beliau punya istri terpilih menjadi anggota DPR. Masih berpengaruh. Masih berpengaruh. Yang berikutnya beliau, orang mengatakan Pak Murad akan selesai di bulan Desember. Tidak akan selesai di bulan April pada waktu itu ya. Heboh juga. Ya hebohnya juga kan. Nah ternyata beliau dengan adanya putusan MK, beliau sampai berakhir di bulan Maret ya pada waktu itu. Dan saya kira itu bagian dari ya salah satu keramat beliau. Dan terus terang secara pribadi ini penilaian persepsi saya. Beliau itu sudah pada tingkatan, kalau kita melihat level beliau itu sudah pada tingkatan ma'rifat politik. Ma'rifat politik boleh dijabarkan. Ya tadi kalau ibarat kita kan syariat kita kan ya kalau kita ya biasa ada syariatnya, ada tarikatnya, dan beliau itu pada level sudah pada ma'rifat politiknya. Bisa ya mungkin pengalaman beliau menjadi Dankobrimob, pengalaman beliau
koordinasi, berkomunikasi, punya relasi kuasa, relasi persahabatan, relasi pertemanan dengan orang-orang. Bayangkan beliau pernah diturunkan di daerah operasi di Aceh, di Dili. Ya kita lihat bagaimana pengamanan 212. Nah, itu kan ya ada kelebihan-kelebihan sendiri yang ada pada beliau. Dan itu memang tadi sekali lagi kalau kita melihat ya ternyata sepak terjang beliau sampai akhir ini ya ada penilaian dari Kementerian Dalam Negeri yang menilai pemerintahan Barnabas, Pak Murad dan kebetulan pada saat itu saya mengikuti sebagai pesertanya. Kita diundang KPU, Bawaslu, kemudian Pak Gubernur, kemudian Bupati, Wali Kota, pejabat Bupati, pejabat Wali Kota diundang pada waktu itu. Dan itu dilakukan penilaian ada presentasi penilaian oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu. Dan kita juga ada rapat itu. Ya ternyata ada penilaian-penilaian tersendiri soal inflasi, soal stunting, soal pertumbuhan ekonomi. Bahkan pada saat itu ada pejabat wali kota yang ditegur oleh Menteri Dalam Negeri karena penilaian itu. Beliau sampai bilang ke Mendagri, ya gak apa-apa, berikan dulu kesempatan kepada mereka untuk melakukan pertumbuhan ekonomi dan segala macamnya. Jadi itu sosok-sosok yang kasat mata yang kita lihat. Jadi penilaian tersendiri dari Kementerian Dalam Negeri yang mewakili pemerintah pusat itu menilai bahwa kepemerintahan Pak Murad dan Pak Barnabas Orno pada saat itu memang ya tadi dengan data-data tadi pertumbuhan ekonomi, inflasi yang bisa ditekan dan segala macamnya. Tentu juga yang paling prestasi yang kita lihat adalah bagaimana penilaian akuntan publik, akuntan negara. Akuntan negara. Bagaimana pengelolaan keuangan negara baik daerah itu dikelola oleh pemerintahan Pak Murad itu mendapatkan predikat WTP. Nah itu yang kemudian kita tidak bisa membantah itu kan, dan itu fakta yang kemudian kita tidak bisa membantah. Saya kira begitu Jack. Ada beberapa yang kita, jadi ya tadi sekali lagi itu bagian dari penilaian persepsi publik kita serahkan. Dan pada kesempatan yang kemarin beliau menyampaikan beberapa kesempatan ya permintaan maaf, mengetahui denyut nadi masyarakat, mungkin beliau belum maksimal, belum ada capaian-capaian yang mungkin ada harapan-harapan ya beliau minta maaf dan tadi tidak ibaratnya melakukan sesuatu hal yang beliau rasakan ya selama kepemimpinan beliau menjadi gubernur. Oke, Bang. Kurang dari 2 bulan ya menuju ke tahapan pemilihan tentunya ya. Tapi dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan ini ada tahapan yang dirasa kayak masih panjang gitu perjalanannya, belum lagi penetapan, kemudian pembentukan tim ses, kampanye dan lain sebagainya. Apakah nanti ketika penetapan atau pembentukan tim ses itu Abang akan masuk ke dalam tim ini dan selanjutnya sudah adakah strategi-strategi yang memang disiapkan untuk bisa memenangkan 2M ini di pesta demokrasi 5 tahunan ini mengalahkan kandidat-kandidat lain? Ya Jen, ya saya ini kan sudah punya pengalaman ya, mohon maaf ya, pengalaman bagaimana mengetuk palu ya. Artinya ya pada momen-momen seperti ini ya saya berada di panggung yang paling depan ya. Ya pada saat kali ini mungkin ya sudah tidak lagi ya, saya sudah berada di panggung yang lebih belakang. Ibaratnya saya orang belakang lah, bukan orang depan lah. Dan tentu sekarang sudah ada yang namanya Koalisi Maluku Maju. Tadi malam sudah dideklarasikan namanya Koalisi Maluku Maju. Ini dan tugasnya nanti apa? Ya, dan sudah ada tadi namanya ketua tim pemenangannya, namanya TKP, ketua tim kampanye pemenangan. Itu yang kemudian dirapatkan secara bersama-sama dengan koalisi partai. Ini sudah dibentuk semalam? Ya, ketua timnya ya, ketua timnya itu adalah siapa? Ibu Widya Pratiwi, dan itu kemudian semua bersepakat soal itu, tidak ada yang menjadi soal. Dan tadi malam kita juga lihat bagaimana Koalisi Maluku Maju, nampak juga ada anggota DPR terpilih, ada Ibu Saadia Uluputi juga hadir pada saat tadi malam di deklarasi kampanye sebagai salah satu gabungan koalisi partai PKS yang mengusung Pak Murad dan Pak Michael. Dan tentu strukturnya sudah dirancang. Dan nanti tunggu menanti karena PKPU kampanye belum diterbitkan oleh KPU ya.
Karena nanti ada tanggal 22 itu adalah penetapan, 23 adalah pengundian nomor urut, dan tentu ada masa kampanye. Ya. Nah, dan saya kira Pak Murad adalah sosok yang paling mumpuni, yang memang beliau punya strategi dan taktik, beliau punya tadi dengan pengalaman-pengalaman tadi ya. Saya kira beliau punya cukup pola pikir, dan beliau itu tadi ya pola pikir ya apa yang beliau pikirkan dan apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan itu sama. Dan saya kira pada saat nanti kampanye, kemudian nanti pada saat, karena di tim ini sudah merencanakan format perencanaan kemenangan. Jadi kalau kita merencanakan kemenangan itu artinya kita sudah hampir 90% menang. Nanti ya selebihnya itu bagian dari kekuatan lain. Dan itu sudah dirancang bagaimana nanti. Jadi etapa-etapa ini kita sudah lakukan. Yang pertama adalah kita sudah sukses mendapatkan dukungan partai koalisi tadi. Kemudian kita telah sukses melakukan sukses pendaftaran. Etapa kemarin kita sudah telah sukses mendeklarasikan pasangan calon Murad Michael. Nanti selebihnya ada nanti pelaksanaan sukses pemenangan. Di dalamnya adalah kampanye, kita bagaimana meyakinkan pemilih yang ada di dalam butir yang disampaikan dalam deklarasi tadi. Ada visi, misi, program yang nanti juga akan kemudian menjadi satu profil atau citra diri dari pasangan Murad Michael yang katanya ibaratnya 2M tadi ya. Sudah ada musiknya, sudah ada lagunya, sudah ada gerakan-gerakannya. Ini sudah dibikin. Sudah disiapkan. Jadi kita merencanakan sesuatu itu merencanakan kemenangan. Dan kita punya banyak ide-ide besar, punya visi misi, dan itu kita lakukan pada saat nanti. Dan ya tentu namanya strategi dan taktik kan tidak perlu kita sampaikan karena itu bagian dari konsumsi internal. Jadi kita harus, kata beliau itu kita harus mengenal dulu kekuatan kita sendiri. Setelah itu kita mengenal kekuatan lawan. Ya kalau ibarat pertempuran ya, seperti itu yang beliau sampaikan. Baik. Ya, Tribuners ada di comment section kita yang bertanya, namun sebenarnya pertanyaan ini sudah dijawab tadi ya sama Bang Rifan terkait dengan kemajuan yang dilakukan di Provinsi Maluku selama Pak Murad menjabat. Seperti itu tadi juga sudah beberapa dijabarkan ya. Ada pertanyaan lain di comment section, silakan Tribuners. Baik. Ini enggak terasa nih kita udah lebih dari 30 menit ngobrol. Baik, agak berbeda gitu Bang. Saya mendapatkan pengalaman tersendiri juga ya. Ibaratnya ketika mengelola tadi dengan partai politik, sekarang ibaratnya ya semi terjun ke politik praktis ya ibaratnya seperti itu. Makanya saya pun sedikit jet lag karena saya biasa berhadapan dengan Abang. Kita melihat bagaimana jalannya pilkada ini begitu ya, namun ini lebih spesifik begitu terjunnya agak sedikit bebas. Baik, Bang terakhir. Kesiapan Abang ya dan juga tim nantinya membawa kedua M ini menuju ke pesta demokrasi nanti sampai di hari H pemilihan. Mental Abang sendiri yang mana mungkin bisa diyakini bahwa pihak luar pasti bakal melihat seorang Rifan Kubangun yang tadinya sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada kini beralih statusnya atau beralih jalan pilihannya seperti itu, dan apa yang ingin disampaikan sebagai kalimat penutupnya ke masyarakat. Ya ini bagian dari pilihan kita masing-masing, dan tentu kita juga punya rekam jejak ya bagaimana pelaksanaan mengelola tadi. Ya saya sebenarnya seperti ini ya. Bagi saya ya untukku pilihanku. Jadi saya sudah memilih seperti ini. Ya tentu juga tadi untukmu pilihanmu. Tapi dalam konteks ini mari sama-sama kita memilih Murad Michael. Ya untuk Maluku Maju. Meskipun kita berbeda pilihan, meskipun kita berbeda suara, ya kita tetap jaga persaudaraan. Dan tentu mari kita bawa suara Maluku itu kepada seorang yang namanya Murad dan Michael. Dan tentu beliau dua orang ini sangat yakin menang-menang. Bukan menang saja ya, tapi menang-menang. Karena ada orang kan ada yang ya kita tahu lah, ada juga orang yang kalah menang, ada juga yang kalah-kalah. Tapi kita memang menang-menang. Jadi merencanakan menang-menang kemenangannya. Dan kita berharap dalam kontestasi pilkada ini ya tentu ya tadi
saya juga harus mentalnya sudah harus siap ya. Ya seperti biasanya yang ya sudah ada juga kita mendapatkan playing victim kampanye hujan apa semacam flyer hujan Black Campaign, dan kita sudah tahu kira-kira dan ya tadi menggiring orang untuk memakai pendekatan isu SARA dan lain-lainnya, dan tentu itu sudah tadi dibulat tekadkan ya di dalam pernyataan kemarin tadi malam bahwa tidak ada ujaran kebencian, tidak ada kampanye hitam dan segala macamnya. Dan memang kita dalam pidato politik tadi malam beliau menekankan kepada bagaimana politik itu sebagai pengabdian dan bagaimana politik itu politik persaudaraan. Itu beliau tekankan di dalam pidato politik beliau, sehingga sekali lagi ya beliau itu ya sama-sama lah. Kemarin juga saya sempat melihat beliau ketemu dengan Pak Hendrik ya di pesawat. Bahkan Pak Hendrik itu lari-lari. Saya bilang, Pak Hendrik kok lari-lari mau calon gubernur lari-lari gitu kan. Mungkin Pak Hendrik nggak mau ditampilkan di publik kemesraan antara Pak Hendrik dengan Pak Murad ya. Jadi itu ya secara kita siap ya. Tadi sudah siap lahir batin, dan mudah-mudahan tentu tadi seperti yang tadi malam beliau sampaikan, tidak ada politik yang tidak dalam politik itu tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada kepentingan, dan kepentingan itu adalah kepentingan tadi bagaimana pengabdian kepada masyarakat, dan tentu kepentingan yang berikutnya adalah bagaimana mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Karena kita Maluku ini sangat kaya ya dengan alam dan lainnya. Saya kira itu teman-teman Tribuners, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu ya konsumsi bagaimana pada saat perhelatan pilkada ini kita ya sekali lagi melakukan politik yang tentu yang damai, dan kontestan kita yang 3 ini mereka adalah putra-putra terbaik. Yang pertama ada Pak Hendrik Lewerisa dan seorang anggota DPR, kemudian ada Abdullah Fanat yang juga pernah menjadi mantan mengelola bupati 2 periode di masa kepemimpinannya, dan sekarang beliau petani ya. Kemudian ada juga yang namanya Jeffrey Apollo Rawarin yang pernah menjadi Pangdam 16 Patimura, dan juga mengambil wakil adalah Pak Mukti Kelobas yang juga adalah kita kenal sebagai Jo ya, raja di kampungnya, dan juga sebagai bupati. Dan saya kira adalah putra-putra terbaik Maluku. Dan tentu juga seperti Pak Murad yang juga sosok gubernur petahana, gubernur jenderal. Ada juga Pak Michael sebagai pernah menjadi anggota DPR, dan kemarin hampir nyaris juga menjadi anggota DPR di Dapil Maluku ya. Dan sekali lagi mari kita sama-sama menjaga itu, dan ya tadi meskipun kita beda pilihan, beda suara ya, kita tetap jaga persaudaraan, dan tentu kita menangkan Murad Michael sebagai pemimpin Maluku 3. Baik, mengutip ada statement Pak Murad Ismail di deklarasi semalam ya, politik pengabdian dan politik persaudaraan. Apapun nanti jalan-jalan terjal yang ditemui di depannya bisa dilalui seperti itu ya, dan sukses untuk Abang bersama timnya Tribuners dan Kebanya yang sudah menonton monitornya baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage. Nanti kami akan hadir lagi, semoga apa-apa yang menjadi perbincangan kita di Ngopi 024 ini bisa menjadi referensi untuk Tribuners memperkaya pengetahuan politiknya. Saya Ajeng Hatalia dan narasumber saya Bang Rifan Kubangun, kami pamit undur. Selamat melanjutkan rutinitas Anda dan Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.